Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan hari ini, masih di channel tutorial akuntansi dan perpajakan, saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menghitung PBB atau pajak bumi dan bangunan. Jadi, seperti apa perhitungannya? Kita langsung cek saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan hari ini masih bersama saya Siswo di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu terkait perhitungan pajak bumi dan bangunan. Dan di setiap tutorial yang saya bikin, saya selalu menyertakan contoh kasus seperti itu. Tujuannya adalah untuk kita lebih gampang memahami. Oke, kita langsung saja. Jadi, pengertian PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Dalam perkembangannya, PBB di daerah pedesaan dan perkotaan menjadi salah satu pendapatan suatu daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 per tahun 2010. Jadi yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 selaku perubahan itu ya teman-teman sekalian, dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oke, subjek pajak. Jadi apa saja subjek pajak? PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dengan besarnya pajak ditentukan oleh pajak tanah dan atau bangunan tersebut. Dalam hal ini keberadaan subjek tidak ikut menentukan jumlah besaran pungutan pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan merupakan individu maupun badan yang secara sah memiliki bukti kepemilikan dan mendapatkan manfaat dari tanah maupun bangunan. Seperti yang telah dijelaskan, besaran PBB tidak ditentukan oleh subjek pajak, melainkan objek pajak yaitu tanah maupun bangunan. Selanjutnya, dasar penentuan PBB. Dasar penentuan besaran pajak bumi dan bangunan dihitung dari nilai jual objek pajak atau yang biasa kita kenal dengan NJOP. NJOP sendiri merupakan harga pasar atau harga rata-rata harga acuan per meter persegi yang berlaku bagi transaksi tanah maupun bangunan. Nilai besaran NJOP sendiri diatur Kementerian Keuangan dan pada masing-masing daerah nilai besaran yang berlaku berbeda-beda. Jadi nggak semua rata ya teman-teman, setiap daerah berbeda-beda, mungkin ya tergantung kondisi bangunan atau tanah tersebut begitu. Oke, selanjutnya cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa hal yang penting dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu teman-teman harus tahu nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOTKP, dan nilai jual kena pajak NJKP. Sesuai undang-undang yang disebutkan sebelumnya, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Rumah dan apartemen terkait pajak pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya. Jika NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar rupiah, besaran persentase NJKP-nya 40%. Jika NJOP di bawah 1 miliar rupiah, persentase NJKP-nya 20%. Jadi, untuk nilai rumah atau bangunan, jika nilainya adalah di atas 1 miliar, maka NJKP-nya 40%. Tetapi jika di bawah itu, NJKP-nya adalah 20%.
Oke, masih di cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Sebagai contohnya, bahwa NJOP suatu objek pajak 2 juta. Maka berapakah PBB-nya? Langkah awal yang kita harus mengetahui terlebih dahulu, NJKP-nya berapa. Misal, NJKP 20% dikali 2 juta ini. Kenapa 20%? Karena nilainya di bawah 1 miliar. Jadi, NJKP atas objek pajak tersebut adalah 400.000. Nah, kemudian baru kita hitung PBB-nya. PBB-nya berapa? Tadi tarifnya adalah 0,5 dikali 400.000 sama dengan 2.000. Nah, ini adalah merupakan PBB yang harus dibayar. Oke, kita ke contoh kasus. Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500 juta, sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Kita langsung saja ke perhitungan. Jadi tahapannya, hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Seperti yang kita ketahui, bangunan 50 meter persegi harganya 500 juta. Jadi 50 dikali 500 sama dengan 25 juta. Kemudian harga tanah 100 meter dikali 1 juta. 100 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua, hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Jadi, nilai bangunan dan tanah tadi kita jumlahkan, totalnya adalah sebesar 125 juta rupiah. Selanjutnya, setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. Jadi, NJKP, nilai jual nilai ininya, sebesar 20%. Jadi, tarifnya 20% karena tadi nilainya di bawah 1 miliar dikali 125 juta. NJKP-nya adalah 25 juta rupiah, maka PBB yang harus dibayar 0,5% dikali 25 juta rupiah sama dengan 125.000. Nah, jadi tanah yang tadi dibeli oleh Pak Amin, PBB untuk setiap tahun harus dibayar adalah sebesar 125.000 rupiah. Nah, itu tadi cara perhitungan, cara tahap-tahap dan juga perhitungannya. Mudah-mudahan dapat menjadi gambaran sehingga teman-teman bisa lebih jelas bagaimana cara menghitung PBB atas tanah atau bangunan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan berguna dan mohon dukungannya untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.